Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriya Fitri Salama dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, kelas 2A. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Arab yang telah dipelajari semester ini yang telah saya pahami. Yang pertama, yaitu pengertian isim. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Contohnya, madrasatun, madrasah, atau sekolah. Yang kedua yaitu kalbun, anjing, masjidun, masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu isim ghair munsharif dan contohnya. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Isim ghair munsharif terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, nama manusia berjenis perempuan. Yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran dengan huruf ta marbuto. Yang ketiga, nama asing atau non-Arab, baik berupa nama manusia maupun nama tempat. Yang keempat, nama nabi termasuk ke dalam isim ghair munsharif kecuali 6 nabi. Yang pertama, Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Syuaib. Yang ketiga, Nabi Soleh. Yang keempat, Nabi Nuh. Yang kelima, Nabi Lut. Dan yang terakhir, Nabi Nuh. Nabi Hud. Contoh isim ghair munsharif yaitu Muawiyatun, Muawiyah, Hamzatun, Hamzah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian isim muzakkar dan contohnya. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya, kitabun, kitab. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan apa itu isim muannas beserta contohnya. Isim muannas adalah isim yang berjenis perempuan yang termasuk dalam kelompok isim muannas, yaitu yang pertama, nama manusia atau hewan yang berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, semua isim yang berakhiran dengan huruf ta marbuto. Dan yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Contoh dari isim muannas yaitu Fatimatu, Fatimah, Rahmatu, penyayang, Yadun, telinga. Baiklah, yang kelima yaitu cara membedakan isim muzakkar dan isim muannas. Kita harus terlebih dahulu mengetahui kelompok dari isim muannas. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim muannas tersebut, kita dapat memasukkannya ke dalam isim muzakkar. Baiklah, yang keenam yaitu menjelaskan apa itu isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang penunjukan bendanya belum jelas atau masih bersifat umum. Contohnya, kitabun, buku, yang harokat akhirnya harus ditanwin. Nomor 7, pengertian isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang penunjukan bendanya sudah jelas. Contohnya, al-kitabun, buku itu. Isim ma'rifah harokatnya tidak ditanwin. Harokat isim ma'rifah dapat berubah karena diawali oleh alif lam. Yang kesembilan, cara membedakan isim nakiroh dan isim ma'rifah. Cara membedakannya yaitu kita harus terlebih dahulu mengetahui kelompok dari isim ma'rifah tersebut, yaitu yang pertama, nama manusia, tempat maupun daerah. Yang kedua, isim yang berawalan dengan alif lam. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifah tersebut, maka kita dapat memasukkannya ke dalam isim nakiroh. Yang nomor ke-9 yaitu pengertian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang
diawali oleh fiil dan fa'il. Contohnya, ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Nomor ke 10, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang tersusun dari isim. Isim yang tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim ma'rifah yang berada di awal, sedangkan khobar adalah isim nakiroh yang berada atau terletak setelah isim ma'rifah. Contohnya yaitu yang pertama, contoh jumlah ismiyah jika isimnya mu'annas yaitu al-zahratu jamilatu, bunga itu indah. Contoh jumlah ismiyah dari isim muzakkar yaitu al-baitu kobirun, rumah itu besar. Yang ke-11 yaitu menjelaskan apa itu fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya yaitu qoma Zaidun, Zaid telah bangun. Yang ke-12 yaitu menjelaskan apa itu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya zahaba Zaidun minal baiti, Zaid telah pergi dari rumah. Baiklah, nomor ke-13 yaitu isim isyarah, mufrad, muannas, dan jamak. Isim isyarah adalah isim yang menggunakan kata tunjuk untuk ini dan itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini dan itu harus sesuai apakah dia termasuk ke dalam isim muannas atau isim muzakkar. Jika dia termasuk ke dalam isim muzakkar, untuk ini kita memakai haza. Jika dia lebih dari satu orang, kita memakai hazani. Jika dia lebih dari dua orang atau lebih, kita memakai haulai. Jika dia termasuk ke dalam isim muannas, untuk ini jika dia satu orang kita memakai hazihi. Jika dia dua orang memakai hatani, dan jika tiga orang atau lebih memakai haulai. Dan untuk kata tunjuk itu, jika dia termasuk ke dalam isim muzakkar, dia menggunakan, jika dia menunjukkan kata itu untuk satu orang, dia menggunakan zalika. Jika dia dua orang, dia memakai zanika, dan jika dia tiga orang atau lebih, dia memakai ulaika. Jika dia merupakan isim muannas, untuk satu orang penunjukan kata itu kita menggunakan tilka. Jika dia dua orang, kita menggunakan tanika, dan jika dia tiga orang atau lebih, kita menggunakan ulaika. Kemudian untuk pengertian mufrad, mutsana, dan jamak. Mufrad artinya satu, mutsana artinya dua, jamak artinya lebih dari dua. Mufrad merupakan kata asli, mutsana merupakan kata kedua yang harus ditambahkan alif dan nun. Jamak merupakan kata ketiga yang harus ditambahkan. Jika dia muzakkar, harus ditambahkan waw dan nun. Jika dia muannas, dia harus ditambahkan alif dan ta. Contoh yaitu muslimun, itu merupakan kata asli atau mufrad. Jika dia menjadi muannas, dia akan berubah menjadi muslimani karena dia menambahkan alif dan nun. Jika dia jamak muzakkar, dia harus ditambahkan waw dan nun. Jika dia jamak muannas, dia harus ditambahkan alif dan ta. Jika kita sudah mengetahui dia termasuk jamak muannas atau muzakkar, kita dapat menggantinya. Jika dia jamak muzakkar, kita menggantinya menjadi muslimuna. Jika dia jamak muannas, kita merubahnya menjadi muslimatun.
Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan, yang saya pahami dari pelajaran bahasa Arab selama semester ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.